Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saldin dengan NIM B1B1231168. Baik, saya akan memaparkan laporan hasil studi kelayakan bisnis pada Chatime. Baik, langsung saja masuk pada bab pertama, yaitu latar belakang. Industri minuman kekinian di Indonesia berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Salah satu brand yang mendominasi pasar adalah Chatime, sebuah merek asal Taiwan yang hadir dengan konsep minuman teh modern, boba, dan berbagai varian rasa premium. Chatime masuk ke Indonesia pada tahun 2011 melalui kawan lama grup atau PT Food Beverages Indonesia dan kini memiliki lebih dari 400 gerai di seluruh Indonesia. Chatime adalah waralaba minuman teh dari Taiwan yang berbasis di kota Zhubei dan merupakan waralaba minuman terbesar di dunia. Model ekspansi dan pertumbuhan outlet Chatime berasal dari sistem bisnis waralaba. Henry Wang Youhui mendirikan brand Chatime pada tahun 2005 di kota Hangzhou, Taiwan, di bawah naungan perusahaan La Cava Coffee. Chatime identik berwarna ungu karena warna tersebut adalah warna kesukaan Henry Wang Youhui. Nama Chatime sendiri merupakan nama merek yang bisa dibilang unik karena dalam bahasa Tiongkok Chatime memiliki arti matahari terbit. Chatime adalah permainan kata-kata yang memiliki makna ganda dari tea time atau chat time atau tempat untuk bersosialisasi dengan teman-teman atau chat time. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu gambaran umum usaha. Nah, seperti yang terlihat pada profil usahanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat. Jadi, Henry Wang adalah sosok pendiri Chatime. Chatime merupakan salah satu merek minuman manis ternama yang didirikan di Taiwan dan menjadi top of mind di konsumen di Indonesia. Wang mendirikan Chatime pada tahun 2005 di kota Hangzhou, Taiwan, di bawah naungan perusahaan La Cava Coffee. Chatime mulai berekspansi pada 2006 di California, Amerika Serikat, sebelum akhirnya merambah ke Australia pada 2009 dan Asia seperti Malaysia pada 2010 dan India di tahun 2012 dan Filipina di tahun 2014. Chatime masuk ke Indonesia pada tahun 2011 di Living World Alam Sutra, Tangerang oleh grup Kawan Lama Sejahtera. Data pada 2019 menunjukkan bahwa ada lebih dari 275 gerai Chatime yang beroperasi di Indonesia. Berkat ekspansi inilah yang berhasil merajai sektor kuliner minuman manis, khususnya bubble tea. Gerai Chatime pertama di Sulawesi Tenggara dibuka di Lipo Plaza Kendari pada tanggal 14 Februari 2023. Pembukaan gerai ini merupakan bagian dari ekspansi PT Food Beverages Indonesia atau FNB ID. Unit bisnis kawan lama grup yang menaungi Chatime di Indonesia untuk mendekatkan diri dengan pelanggan di berbagai kota termasuk di Kendari. Baik, materi selanjutnya yaitu visi misi Chatime. Adapun visinya yaitu menjadi franchise yang paling diminati dengan fast service yang cepat dan handmade dessert. Misinya membangun kerajaan minuman dan membawa kebahagiaan untuk semua orang. Baik, selanjutnya itu struktur kepemilikan Chatime di Indonesia. Yang pertama itu pemilik global, pusat atau di Taiwan. Yang kedua itu pemegang hak dan pengelola Chatime di Indonesia. Beroperasi Chatime di Indonesia dikelola oleh PT Foods Beverages Indonesia atau FBI. Selanjutnya itu sistem kemitraannya yaitu franchise dan corporate, yaitu franchise outlet dimiliki pusat dan franchise outlet dimiliki oleh mitra. Selanjutnya itu produk Chatime seperti pada gambar tersebut. Nah, Chatime di Indonesia hadir dengan 6 kategori minuman yang dapat diminati oleh segala usia. Terdiri dari yang pertama itu signature milk tea, yaitu menu minuman milk tea terfavorit. Yang kedua itu tea
seperti presso, yaitu menu olahan klasik dari berbagai macam teh pilihan. Yang ketiga itu smoothies, yaitu menu special ice blended. Yang keempat itu tea Refish, yaitu menu minuman teh hijau dan hitam yang beraneka rasa. Nah, yang selanjutnya itu coffee and latte, yaitu menu minuman brewed coffee dari barista Cha Time. Dan yang terakhir itu mouth refresh atau minuman yang menyegarkan. Nah, selanjutnya itu arti logo Cha Time. Nah, seperti yang terlihat di gambar, arti logo Cha Time yaitu menampilkan desain ramping dan modern dengan nama merek yang ditulis dengan font ungu yang mengalir, memancarkan nuansa ceria namun canggih. Huruf pertama yaitu C menggabungkan daun hijau dengan tetesan kecil, melambangkan penekanan merek pada teh segar dan bahan-bahan alami. Kontras antara teks ungu tua dan elemen hijau cerah menciptakan keseimbangan yang menarik secara visual, memperkuat identitas Cha Time sebagai merek teh susu mutiara kontemporer dan sadar kesehatan. Nah, selanjutnya itu bab ketiga, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Poin pertamanya itu aspek pasar. Aspek pasar Cha Time terbagi ke beberapa segmen, yaitu remaja 15-18 tahun, mahasiswa dan dewasa muda 18-30 tahun, pekerja dan keluarga 30-45 tahun. Selain itu, pertumbuhan platform digital seperti GrabFood, GoFood dan ShopeeFood telah menjadi faktor utama dalam memperluas pasar Cha Time. Konsumen dapat memesan Cha Time dengan mudah secara online dan meningkatkan volume penjualan secara signifikan, terutama di jam kerja dan akhir pekan. Tingkat konsumsi minuman bubble tea di Indonesia diprediksi tumbuh di antara 8-12% per tahun. Di Kendari, minuman boba premium harus menunjukkan permintaan stabil karena konsumen semakin terbiasa dengan gaya hidup modern dan tren kuliner kekinian. Cha Time memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan salah satu brand boba premium terbesar dan yang paling dikenal di Indonesia, sehingga lebih mudah menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Baik, selanjutnya itu analisis persaingan. Nah, analisis persaingan Cha Time itu menunjukkan persaingan ketat di pasar bubble tea dengan merek seperti Xiboba dan Gongcha, menargetkan segmen remaja dan dewasa muda dengan minuman kekinian, namun menghadapi tantangan seperti persepsi harga dan kualitas pelayanan yang bervariasi di beberapa lokasi, serta tuntutan inovasi produk dan strategi digital seperti TikTok untuk mempertahankan pangsa pasar, sambil terus memperluas jangkauan lewat gerai konvensional, keliling dan kemitraan aplikasi pesan antar. Selanjutnya itu analisis strategi pasar. Yang pertama itu segmenting. Segmentasi pasar Cha Time adalah anak muda sampai orang dewasa, baik pria maupun wanita. Yang kedua itu targeting. Targeting pasar dari Cha Time yaitu orang-orang berusia 15 tahun ke atas yang merupakan masyarakat dari segala kalangan. Yang ketiga itu positioning. Cha Time memiliki brand positioning, yaitu dapat mengguncang dunia dengan teh susu khas Taiwan serta menjadi internationalized brand manajemen yang paling utama untuk mempromosikan teh khusus khas Taiwan ke seluruh dunia sebagai teh terbaik dan yang pernah ada di dunia. Untuk melakukan positioning, Cha Time memiliki tagline yaitu Shaking Tea Up. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama itu stretch atau kekuatan. Poin pertamanya itu brand awareness, yang kedua itu varian menu yang luas, yang ketiga itu kualitas produk konsisten, yang keempat itu dukungan pemasaran yang kuat. Selanjutnya itu awareness atau kelemahan. Yang pertama itu biaya franchise yang tinggi, yang kedua itu ketergantungan pada tren, yang ketiga itu bahan baku yang terbatas. Selanjutnya itu opportunities atau peluang. Yang pertama itu perluasan pasar, yang kedua itu pengembangan produk baru, yang ketiga itu kemitraan dengan platform digital. Selanjutnya itu stretch atau ancaman. Yang pertama itu persaingan ketat, yang kedua itu perubahan selera konsumen, dan yang ketiga itu regulasi kesehatan. Selanjutnya itu marketing mix. Yang pertama itu produk. Cha Time merupakan produk minuman dengan konsep teh campuran susu yang juga menghadirkan topping tambahan. Cha Time juga membuat tampilan produknya semenarik mungkin dengan cita rasa yang beragam. Selanjutnya itu price. Cha Time memiliki harga yang berbeda dengan ukuran gelas yang tersedia dalam size regular, yang
yaitu 500 ml, dan size large, yaitu 750 ml. Dengan rasa yang berbeda, mempengaruhi perbedaan harga. Rentang harga yang ditawarkan sekitar 18-25, itu belum termasuk topping. Jika konsumen ingin menambahkan topping, akan dikenakan biaya yaitu 3.000 sampai 5.000 per topping. Selanjutnya itu flash. Cat pada umumnya dijual di dalam mall maupun membuka gerai secara mandiri. Adapun pembukaan gerai di dalam mall bertujuan untuk menarik perhatian serta minat calon pembeli konsumen yang sedang jalan-jalan di mall. Pemilihan tempat juga strategis sehingga orang dapat melihat karena berlalu lalang. Selanjutnya itu promotion. CTM dapat dikatakan telah melakukan cukup banyak promosi untuk menarik hati konsumen. CTM memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok untuk mempromosikan berbagai produknya. Baik, selanjutnya itu bab 4 yaitu aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu desain. Desain produk CTM dirancang untuk mencerminkan identitas brand minuman premium yang modern, berkualitas, dan mudah dikenali oleh konsumen. Produk CTM menonjolkan ciri khas berupa minuman teh yang diseduh secara fresh atau freshly brewed, menggunakan bahan baku premium dari Taiwan, kemudian dipadukan dengan berbagai varian rasa topping yang unik dan dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Selanjutnya itu karakteristik khas produk CTM meliputi yang pertama bahan baku berkualitas premium, yang kedua itu proses pembuatan yang terstandarisasi, yang ketiga itu customization atau personalisasi, yang keempat itu kemasan modern dan menarik, yang kelima portion size yang besar dan mengenyangkan, dan yang terakhir itu menu sensasional dan limited edition. Baik, selanjutnya itu proses produksi minuman. Proses produksi minuman CTM berpusat pada penggunaan teh yang berkualitas terbaik yang diseduh dengan mesin modern, menawarkan kustomisasi minuman yaitu topping, gula, dan es, serta inovasi menu. Secara internal, daun teh melewati proses fiksasi yaitu pengukusan suhu tinggi untuk mempertahankan rasa, penggulungan, pengeringan, mencapai kadar air 3%, pemurnian, dan penyortiran, memastikan hanya teh terbaik yang digunakan sebelum diracik dengan topping seperti boba, jelly, atau puding. Teh berkualitas tinggi diseduh dicampur dengan susu pemanis sesuai resep lalu disajikan dengan topping pilihan pelanggan seperti pear, atau jelly, dan es batu. Baik, selanjutnya itu peralatan dan teknologi. Yang pertama itu peralatan dasar, yaitu mesin water boiler atau pemanas air, wadah brewing, tea container atau stainless brewer tank. Selanjutnya itu chiller atau kulkas pendingin, freezer, kontainer tabel atau meja stainless, wadah penyimpanan topping atau topping container, alat ukur takaran atau measuring cup atau slash. Selanjutnya itu peralatan utama. Nah, peralatan utamanya itu yang pertama mesin shaker otomatis, mesin cup sealer, mesin brewing otomatis atau tea brewing machine, dispenser sirup atau takaran gula, blender komersial, post system atau point of sales, dan yang terakhir ice machine atau mesin es batu. Selanjutnya itu kapasitas produksi. Yang pertama itu kapasitas gerai. Didesain untuk memiliki kapasitas produksi tinggi dengan waktu tunggu yang singkat. Umumnya dapat melayani puluhan hingga ratusan per cup pada jam sibuk. Selanjutnya itu skalabilitas. Karena formatnya adalah waralaba atau franchise, kapasitas total perusahaan sangat tinggi, didukung oleh standar operasional atau SOP yang memastikan konsistensi di ribuan gerai. Baik, selanjutnya itu layout atau tata letak. Penjelasannya yaitu yang pertama, bagian depan gerai terdiri dari kontainer kasir di area pengambilan pesanan sehingga pelanggan dapat memesan dan menerima minuman dengan mudah. Yang kedua itu di belakang kontainer terdapat area bar tempat barista melakukan proses peracikan minuman mulai dari brewing, teh, pencampuran bahan hingga scaling cup. Seluruh peralatan penting seperti mesin brewing, shaker, chiller, dan
mesin seller ditempatkan berdekatan agar meminimalkan waktu perpindahan staf. Dan yang ketiga itu area topping stasiun diletakkan di sisi bar untuk memudahkan penambahan topping secara cepat. Dan yang terakhir itu area penyimpanan bahan baku, kulkas dan utensil ditempatkan di bagian belakang atau samping bar sehingga tidak mengganggu alur pelayanan. Baik, selanjutnya yang pertama itu kebutuhan bahan baku CTM meliputi bahan utama untuk pembuatan minum serta bahan pendukung operasional gerai. Bahan baku inti terdiri dari teh premium, susu, gula cair, sirup rasa, dan topping seperti boba, beer, puding, dan gelas jerry. Selain itu, es batu segar juga membutuhkan dalam jumlah besar karena hampir seluruh minuman disajikan dalam kondisi dingin. Selanjutnya itu bahan baku pendukung meliputi cup plastik food grade, tutup seller atau dom, sedotan, dan plastik kemasan untuk pemesanan take away. Seluruh bahan baku diperoleh dari pemasok resmi CATM untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas standar sesuai standar internasional. Baik, selanjutnya itu penentuan lokasi gerai. Lokasi gerai ditentukan berdasarkan tingkat keramaian, aksesibilitas, dan profil pengunjung. Mall Depart Kendari dipilih karena memiliki trafik tinggi, menjadi pusat aktivitas masyarakat, dan sesuai dengan segmentasi konsumen menengah ke atas yang menjadi target utama CATM. Lokasi di dalam mall memastikan visibilitas tinggi dan potensi penjualan yang stabil. Baik, selanjutnya itu analisis teknologi. Yang pertama itu keunggulan teknologi. Penggunaan teknologi di CATM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi operasional. Mesin brewing otomatis memastikan teh memiliki rasa yang stabil pada setiap batch. Mesin seller memberikan keamanan dan higienitas minuman, sementara chiller menjaga kesegaran topping dan bahan baku. Standarisasi ini memudahkan pelatihan karyawan dan mengurangi potensi kesalahan produksi. Selanjutnya itu, yang kedua itu sistem POS. Sistem POS atau Point of Sale modern digunakan untuk mencatat transaksi secara real time, monitoring inventory bahan baku, dan memudahkan evaluasi penjualan harian. POS membantu manajemen dalam membuat keputusan berbasis data, seperti menentukan menu terlaris, memprediksi kebutuhan stok, dan menyesuaikan strategi promosi. Integrasi dengan layanan pesan antar online juga memperluas jangkauan penjualan serta meningkatkan efisiensi checkout pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu bab 5. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama itu struktur organisasi, yaitu owner atau mitra franchise. Yang kedua itu store manager atau outlet manager. Yang ketiga itu supervisor atau shift reader. Yang keempat itu barista atau staff operasional. Yang kelima itu cleaning service atau helper. Nah, poin 5 ini opsional. Baik, selanjutnya itu jumlah dan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama itu total karyawan 6-8 orang, 1 store manager, 1 supervisor, 4-5 barista, 1 cleaning service. Nah, kalau cleaning service ini opsional tergantung kebijakan masing-masing outlet. Selanjutnya itu sistem kerja menggunakan shift pagi dan sore. Setiap shift minimal membutuhkan 3-4 orang. Kebutuhan tenaga kerja dihitung berdasarkan jam operasional mall, perkiraan trafik pelanggan, serta standar pelayanan cepat CATM, yakni tidak boleh mengantri panjang. Selanjutnya itu job analysis. Nah, proses job analysis CATM Depart Kendari. Proses analisis jabatan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan informasi, yang kedua itu fokus pada kebutuhan perusahaan, yang ketiga itu membandingkan dengan standar industri, yang keempat itu menentukan tujuan jabatan, yang kelima itu membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaannya. Selanjutnya itu contoh job analysis atau barista, seperti apa yang akan dilakukan, membuat minuman, melayani pelanggan, kapan dilakukan, yaitu sesuai dengan shift operasional, bagaimana dilakukan, mengikuti standar resep dan SOP. Baik, selanjutnya itu job description. Yang pertama itu barista atau staff operasional, yaitu menyiapkan dan meracik minuman sesuai SOP. Yang kedua mengoperasikan mesin stilling, mesin brewing dan POS, melayani pelanggan dengan ramah, menjaga kebersihan dan peralatan, mengontrol stok harian. Yang kedua itu supervisor, yaitu mengawasi barista pada setiap shift, mengelola stok mingguan, menangani komplain pelanggan, membuat laporan operasional shift, memastikan target penjualan harian tercapai. Yang ketiga itu store manager, yaitu membuat seluruh
operasional outlet, membuat jadwal shift, melakukan evaluasi kinerja karyawan, mengatur pemesanan bahan baku, mengelola laporan keuangan outlet. Selanjutnya itu job specification atau spesifikasi jabatan. Yang pertama itu barista. Pendidikan minimal SMA atau SMK, mampu bekerja cepat dan teliti, mampu bekerja dalam shift, berpenampilan rapi dan komunikatif, pengalaman F&B menjadi nilai tambah. Yang kedua itu supervisor, yaitu pendidikan minimal D3, pengalaman minimal 1 tahun sebagai barista atau leadership, mampu memimpin tim dan menguasai SOP CATM. Yang ketiga itu store manager, pendidikan minimal S1 atau D3, pengalaman sebagai supervisor, F&B minimal 2 tahun, memiliki kemampuan manajerial dan analisis penjualan. Baik, selanjutnya itu sistem rekrutmen. Yang pertama itu pengumuman lowongan melalui media sosial, situs karir atau papan informasi outlet. Yang kedua itu seleksi administrasi, CV, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan. Yang ketiga itu wawancara untuk menilai karakter, komunikasi, dan kemampuan teknis. Yang keempat itu training dasar bagi kandidat yang lolos untuk memastikan kompetensi sesuai standar CATM. Baik, selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu pelatihan awal atau onboarding, yaitu pengenalan SOP dan standar kualitas. Yang kedua itu pelatihan membuat seluruh jenis minuman. Yang ketiga itu teknik pelayanan pelanggan atau customer service. Yang keempat itu penggunaan mesin brewing, shaker, cellar, dan post system. Yang terakhir itu kebersihan, sanitasi, dan food safety. Yang kedua itu pengembangan berkelanjutan, yaitu evaluasi berkala dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan barista. Yang kedua itu peluang kenaikan jabatan bagi staf berkinerja baik. Yang ketiga itu program pelatihan ini bertujuan menciptakan tenaga kerja profesional, disiplin, dan konsisten dalam kualitas produksi. Selanjutnya itu sistem penggajian dan kompensasi. Gaji rata-rata karyawan pada outlet CATM itu yang pertama barista itu 2 juta sampai 2.800.000 per bulan, kasir 2.200.000 sampai 3 juta per bulan, supervisor atau leadership 3 juta sampai 4,5 juta per bulan, store manager 5 juta sampai 7 juta per bulan. Kompensasi tambahan itu tunjangan insentif dan bonus, kompensasi lembur, dan jenjang karir. Selanjutnya itu penilaian kinerja. Aspek yang dinilai itu yang pertama kualitas kerja, yang kedua disiplin, yang ketiga produktivitas, yang keempat sikap dan pelayanan, yang kelima itu tanggung jawab. Selanjutnya itu tujuan penilaian itu untuk menentukan bonus dan insentif, yang kedua itu menjadi dasar promosi jabatan, yang ketiga itu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan, dan yang terakhir itu mendorong karyawan berkembang lebih profesional. Baik, masuk bab 6, yaitu aspek hukum dan legalitas. Yang pertama itu bentuk badan usaha. Secara legal CATM beroperasi sebagai yang pertama itu badan hukum perseroan terbatas atau PT, bidang usaha VOT dan BV Reges atau F&B minuman siap saji. Yang ketiga itu model bisnisnya itu kombinasi outlet corporate dan sistem franchise premium. Sebagai badan hukum resmi, PT F&B bertanggung jawab atas pengelolaan merek, pengawasan kualitas, operasional nasional hingga pembukaan outlet baru, termasuk kemitraan di berbagai daerah seperti di Kendari. Selanjutnya itu perjanjian franchise CATM. Yang pertama itu hak dan lisensi merek, yang kedua itu durasi kontrak, yang ketiga itu kewajiban penerimaan waralaba atau franchise, yang keempat itu kewajiban pemberian waralaba atau franchisor, yang kelima itu standarisasi gerai, yang keenam itu pembatasan operasional, yang ketujuh itu sanksi dan pemutusan kontrak. Legalitas usahanya itu yang pertama nomor induk berusaha itu atau NIB, 2 izin usaha atau sertifikat standar, 3 izin lokasi atau KKPR, 4 sertifikat halal, kelima legalitas merek dagang, dan yang terakhir itu ketaatan terhadap regulasi pangan dan ketenaga kerjaan. Baik, selanjutnya itu legalitas merek. Yang pertama itu CATM merupakan merek dagang internasional yang dimiliki dan didaftarkan oleh lacafe-international.co Ltd, perusahaan asal Taiwan yang merupakan pemilik dan pengembang brand CATM secara global. Yang kedua itu di Indonesia hak penggunaan merek CATM diberikan melalui lisensi resmi kepada PT Food Beverages Indonesia yang berada di bawah naungan Kawan Laba Group. Yang ketiga itu merek CATM telah didaftarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, mencakup kategori makanan dan minuman pada kelas yang sesuai dengan produk beverages. Yang keempat itu bagi mitra franchise
Penggunaan merek CATM hanya bersifat sebagai hak pakai selama masa kontrak dan mitra tidak memiliki hak kepemilikan terhadap merek. Selanjutnya itu regulasi FNB yang berlaku. Di Indonesia, hak penggunaan dan pengelolaan merek CATM berada di bawah PT Food Beverage Indonesia yang mendapatkan lisensi resmi dari Lakava Internasional. PT Food Beverage Indonesia telah mendaftarkan merek CATM ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bentuk perlindungan hukum di wilayah Indonesia. Dengan pendaftaran ini, merek CATM mendapatkan hak eksklusif untuk digunakan dalam kategori makanan dan minuman, terutama untuk produk minuman teh modern dan bubble tea. Selanjutnya itu resiko hukum. Nah, dalam operasional bisnis CATM terdapat beberapa risiko hukum yang dapat muncul dan perlu diantisipasi oleh pemilik maupun mitra franchise. Yang pertama itu terdapat risiko sengketa merek dagang. Meskipun CATM telah terdaftarkan resmi di DJKI, penggunaan merek oleh pihak tidak bertanggung jawab atau munculnya merek yang mirip dapat menimbulkan sengketa hukum. Yang kedua itu risiko pelanggaran standar operasional atau SOP CATM menerapkan SOP yang ketat dalam proses produksi, kebersihan, dan pelayanan. Yang ketiga itu berasal dari hubungan dengan konsumen. Risiko yang berasal dari hubungan konsumen termasuk komplain dan tuntutan hukum apabila pelanggan mengalami ketidakpuasan, alergi bahan tertentu, atau merasa informasi produk tidak transparan. Yang keempat itu terdapat risiko terkait ketenaga kerjaan seperti ketidakpatuhan terhadap aturan jam kerja, pengupahan, BPJS, dan keselamatan kerja. Yang terakhir itu terdapat risiko pajak dan perizinan usaha. Jika mitra tidak mengurus atau memperbarui izin seperti NIB, izin lokasi, sertifikat sanitasi, atau kewajiban pajak, maka operasional bisa diberikan oleh pemerintah daerah atau mendapatkan denda administrasi. Baik, selanjutnya itu bab 7 yaitu aspek keuangan. Yang pertama itu analisis biaya investasi dan perkiraan benefit. Komponennya itu yang pertama fresh cheese free yaitu perkiraan biayanya 150 juta. Yang kedua itu renovasi dan interior gerai, biaya perkiraannya itu 200 juta. Selanjutnya itu peralatan yaitu mesin seperti mesin brewing, cellar, kulkas, dan pos, biaya perkiraannya itu 180 juta. Selanjutnya itu perlengkapan dan bahan baku awal, biaya perkiraan itu 20 juta. Selanjutnya itu perizinan dan administrasi, biaya perkiraannya itu 5 juta. Selanjutnya itu modal kerja 1-2 bulan, biaya perkiraannya itu 30 juta. Jadi total investasi awalnya itu 585 juta. Perkiraan pendapatan penjualan rata-rata outlet CATM di mall yaitu 300 cup per hari dikali 28.000 dikali 30 hari. Nah, pendapatan bulanannya itu 252 juta dan pendapatan tahunannya itu 3.024 juta. Selanjutnya itu analisis biaya operasional. Yang pertama itu yaitu biaya operasional bulanan. Nah, komponen yang pertama itu sewa tempat, biaya per bulannya itu 20 juta. Selanjutnya itu gaji karyawan, biaya per bulannya 18 juta. Bahan baku, biaya per bulannya 100 juta. Listrik dan air, biaya per bulannya 5 juta. Kemasan, biaya per bulannya 6 juta. Promosi 2 juta, dan yang lain-lain itu 2 juta. Jadi total biaya operasionalnya itu 153 juta. Nah, jadi laba bersihnya itu 252 juta dikurang 153 juta sehingga menghasilkan 99 juta per bulan dan 1.188 per tahun. Selanjutnya itu analisis biaya terminal atau residu. Nah, biaya terminal atau residu value dihitung sebagai nilai sisa aset setelah 5 tahun. Nah, asetnya itu yang pertama peralatan, nilai awalnya 180 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya itu 36 juta. Selanjutnya itu renovasi, nilai awalnya 200 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, selanjutnya itu perlengkapan, biaya nilai awalnya 20 juta, umur ekonomisnya 3-5 tahun, nilai sisanya itu 4 juta. Jadi total nilai residu itu 80 juta. Selanjutnya itu analisis rasio keuangan. Nah, payback periodnya itu investasi awal dibagi laba bersih tahunan yaitu 585 juta dibagi 1.188 juta menghasilkan 0,49 tahun atau kurang lebih 6 bulan.
Nah, yang kedua itu net profit margin atau NEP, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%, yaitu 99 juta dibagi 252 juta dikali 100%, menghasilkan 39,2%. Harga jual rata-ratanya itu 28.000, biaya variabel per cup 13.000, kontribusi per cup itu 15.000, biaya tetapnya 45 juta, BEP-nya 45 juta dibagi 15.000 yaitu 3.000 per cup per bulan atau kurang lebih 100 cup per hari. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis yang mencakup aspek pasar, pemasaran, teknis produksi, manajemen SDM, hukum legalitas, serta aspek keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian gerai CATM di Mall Depart Kendari dinyatakan layak untuk dijalankan. Aspek pasar menunjukkan bahwa minat masyarakat Kendari terhadap minuman kekinian sangat tinggi, ditunjang oleh lokasi Mall Depart Kendari yang juga strategis, ramai, dan sesuai dengan segmentasi pelanggan CATM, yaitu remaja, mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga kelas menengah. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, usaha ini dapat disimpulkan sangat layak untuk diimplementasikan dan berpotensi memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi investor maupun mitra franchise. Baik, itulah pemaparan dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.